Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Wahyu Meilani. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 221090108. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat ibadah. Yang pertama yaitu tentang pengertian ibadah. Pengertian ibadah dibagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, ibadah berarti taat, tunduk, patuh, hina, serta pengabdian. Yang kedua yaitu ibadah secara istilah. Secara istilah, ibadah merupakan sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah, baik itu berupa ucapan, perbuatan, yang zahir maupun batin. Menurut Yusuf Qaradawi, ibadah merupakan cinta dan ketundukan yang sempurna kepada Allah. Oleh karena itu, seseorang belum dikatakan beribadah kepada Allah kecuali ia mencintai Allah melebihi cintanya pada selain Allah. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa ibadah adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Yang selanjutnya yaitu hakikat ibadah. Menurut Syed Qutb, ibadah yang menjadi tujuan keberadaan manusia atau yang merupakan tugas utama manusia adalah lebih luas serta komprehensif dari sekedar pelaksanaan simbol-simbol. Selama ini pemahaman ibadah hanya pada wilayah yang sempit, padahal hakikat ibadah tidak hanya sekedar menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Hakikat ibadah tercermin dalam dua masalah pokok, yaitu yang pertama, mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri, yaitu mengokohkan perasaan jika di sana ada hamba yang beribadah dan ada Tuhan yang disembah. Yang kedua, yaitu menghadapkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh gerak hati, anggota badan, dan gerak kehidupan. Dari sini, Yusuf Qaradawi mengungkapkan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh para rasulnya dalam bentuk perintah dan larangan. Yang selanjutnya yaitu pembagian ibadah. Ibadah dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama, ibadah mahdoh atau khusus, yaitu ibadah yang telah Allah tetapkan tingkatnya, tata cara, dan perinciannya. Ibadah ini tercantum jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang termasuk ibadah mahdah yaitu wudhu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan lain sebagainya. Ibadah ini harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Quran atau Sunnah. Tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika. Tata caranya harus mengikuti Al-Quran dan apa yang telah dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, dalil Al-Quran tentang ibadah mahdoh tentang toharoh dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdoh atau ibadah umum, yaitu segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk ibadah ghairu mahdoh adalah berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar atau mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan buruk, belajar atau menuntut ilmu, bekerja, tolong-menolong, dan sebagainya. Semua perbuatan baik dinilai ibadah ghairu mahdoh ketika dilakukan dengan niat hanya mengharap ridha Allah. Firman Allah tentang ibadah ghairu mahdoh tentang amar ma'ruf nahi munkar yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 104. Yang selanjutnya yaitu fungsi ibadah. Secara umum, fungsi ibadah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa sebagai manusia ciptaan Allah diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Ditegaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, yaitu mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya yang dapat dilakukan dengan mukharabah atau sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan pada surat Al-Fatihah ayat kelima. Yang ketiga yaitu mendidik mental dan menjadikan manusia ingat dengan kewajibannya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Asr ayat 3 dan Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang keempat yaitu melatih diri untuk disiplin, seperti dalam melaksanakan sholat dan puasa. Yang terakhir yaitu
Yang terakhir yaitu prinsip ibadah. Mengutip dari Al-Azhar Bashir, Syakhir Jamaluddin menjelaskan prinsip ibadah ada 6, yaitu yang pertama, hanya menyembah kepada Allah yang sebagai wujud untuk mengesahkan Allah. Seperti dalam firman Allah Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Yang kedua, tanpa perantara. Seseorang hanya yang hendak beribadah pada Allah harus meyakini jika Allah itu dekat, sehingga tidak perlu perantara. Mengenai hal ini, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Yang ketiga, harus ikhlas. Maksudnya yaitu dalam beribadah, tujuannya harus murni mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Hal ini telah difirmankan Allah dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat kelima. Yang keempat, yaitu harus sesuai dengan tuntunan. Jadi, jangan beribadah tanpa adanya tuntunan. Beribadah harus sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Yang kelima, yaitu seimbang antara unsur jasmani dengan rohani. Jangan sampai berat sebelah. Semuanya harus dilakukan secara seimbang. Allah telah berfirman tentang hal ini dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Yang terakhir yaitu mudah dan meringankan. Setiap ibadah yang disyariatkan pasti sudah Allah atur sesuai kemampuan hambanya, seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Sekian penjelasan tentang hakikat ibadah dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.